Halo, perkenalkan nama saya Agustina Emma Kakai. Saya sekolah di SMP Negeri Baik kelas 9B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA. Dan yang mengajar IPA di kelas kami adalah Ibu Rutiar. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Kita masuk ke bagian yang pertama, reproduksi pada hewan avertebrata. Perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangan yang terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Adapun beberapa macam diantaranya, ada membelah diri atau yang disebut dengan pembelahan binir, fragmentasi, pembentukan tunas, sporulasi, dan regenerasi. Kita masuk di yang perkembangbiakan seksual. Berdasarkan proses perkembangan seksual dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tanpa pembuahan dan yang kedua dengan pembuahan. Kita masuk di reproduksi vertebrata. Berdasarkan perkembangan embrio dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada ovipar, contohnya ada ayam, burung, dan lain-lain. Dan vivipar, contohnya ada kambing, sapi, anjing, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ovovivipar, atau yang disebut dengan bertelur dan beranak. Contohnya ada ikan hiu dan kadal. Kita masuk di reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Reproduksi secara seksual atau yang disebut dengan generatif, dan secara aseksual atau yang disebut dengan vegetatif. Nah, vegetatif ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita masuk di yang pertama, vegetatif alami. Nah, vegetatif alami ini diantaranya ada tunas, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, akar tinggal, dan geragi. Kita masuk di vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan ini diantaranya ada cangkok, stek, populasi, merunduk, dan mengintet. Kita masuk di reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang terjadi secara seksual, yaitu memerlukan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, kalau generatif ini dapat terjadi pada tumbuhan berbiji. Kita masuk di proses penyerbukan. Penyerbukan ini adalah awal sebelum terjadinya pembuahan. Nah, jadi sebelum terjadi pembuahan harus ada penyerbukan terlebih dahulu. Itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Selamat siang, terima kasih.